Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Juliana Otiska dari kelas akuntansi 4 Di sini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan tugas, yaitu tentang bab ekuitas pemegang saham 2, di mana di bab ini itu ada 5 subbab. Yang pertama adalah laba ditahan, yang kedua ada kebijakan dividen, yang ketiga ada jenis-jenis dividen, yang keempat penyajian dan ekuitas pemegang saham, dan yang terakhir ada laporan ekuitas pemegang saham, dimana nanti satu persatu bakal saya jelasin. Sebelumnya di sini kita belajar bareng-bareng ya guys. Ya, apa sih laba ditahan itu? Laba ditahan yaitu sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh pemegang sahamnya. Karena laba yang ditahan itu akan menambah modal atau ekuitas pemegang sahamnya sendiri, dan laba ditahan itu dapat digunakan sebagai yang pertama, menutup kerugian, ya seperti membayar utang-utang. Terus yang kedua itu sebagai cadangan dana untuk kebutuhan investasi, dan yang terakhir dapat digunakan untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua itu ada kebijakan dividen. Sebelum masuk ke kebijakan dividen, perlu kita ketahui dulu apa sih itu yang namanya dividen. Dividen yaitu pembagian laba kepada para pemegang saham berdasarkan saham yang dimilikinya. Jadi pembagian atau pembayaran dividen itu harus didasarkan dengan rapat umum pemegang saham dulu. Jadi pembagian dividen itu tidak sembarangan ya, harus ada RUPS dulu. Terus tidak selamanya dividen itu dibayarkan, tergantung kondisi perusahaan masih naik atau turun. Kalau kondisi perusahaannya naik, jadi dividen dapat dibagikan. Tapi kalau kondisi perusahaannya masih down, ya kita labanya ditahan. Seperti yang tadi pertama, laba ditahan itu dapat meningkatkan nilai ekuitas atau modal bagi perusahaan atau pemegang sahamnya, seperti itu. Subbab yang ketiga yaitu jenis-jenis dividen, di mana jenis-jenis dividen ini dibagi menjadi ada 5. Yang pertama ada dividen tunai, yang kedua ada dividen properti, yang ketiga ada dividen utang, yang keempat itu dividen likuidasi, dan yang kelima ada dividen saham. Nanti bakal kita bahas satu persatu dengan contoh soalnya masing-masing. Oke, jenis dividen yang pertama yaitu dividen tunai atau dividen kas. Pengertiannya yaitu dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Seperti contohnya pada soal berikut. Pada tanggal 20 Desember 2005, itu transaksi pengumuman dividen. Jurnalnya laba ditahan pada utang dividen kas, yaitu sebesar 1 juta. Dan pada tanggal 28 Desember 2005 itu terjadi transaksi pencatatan dividen, tetapi tidak di jurnal karena di dalam dividen itu pencatatan tidak di jurnal. Kemudian yang terakhir adalah tanggal 20 Januari 2006 terjadi pembayaran dividen, yaitu jurnalnya utang dividen kas pada kas sebesar 1 juta. Dividen properti. Dividen properti adalah biasanya dalam bentuk surat berharga berupa perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan, persediaan atau aktiva lainnya. Seperti contoh dapat dilihat itu soalnya. Dan cara pengerjaannya, yang pertama pada tanggal 20 Desember 2005 terjadi pengumuman dividen, yaitu caranya 1.100.000 per 10.000 lembar saham dikali 50.000 lembar, dan jurnalnya laba ditahan dividen properti pada utang dividen properti sebesar 550.000. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2005 itu pencatatan keuntungannya sebesar 5.000 lembar dikali
Rp10, yaitu jurnalnya seperti ini. Investasi saham PTX pada keuntungan yang belum direalisasi sebesar Rp50.000. Itu dividen scrip atau dividen utang. Dividen utang yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang ada tidak cukup. Dividen ini bisa berharga, bisa tidak. Contohnya dapat dilihat seperti yang tertera pada layar, yaitu yang pertama tanggal 20 Desember 2005 terjadi transaksi pengumuman dividen. Jurnalnya laba ditahan dividen scrip pada wesel bayar sebesar 1 juta. Terus yang tanggal 28 2005 itu pencatatan dividen, tidak di jurnal ya. Terus yang terakhir ada tanggal 20 Januari 2006, yaitu terjadi pembayaran dividen. Jurnalnya wesel bayar di debit, biaya bunganya di debit, dan pada kas. Wesel bayar sebesar 1 juta, biaya bunga sebesar 8.333, dan pada kas atau kas pada kredit itu 1.008.033. Dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Jadi dividen likuidasi ini berupa asli pengembalian modal, bukan dari laba ditahan ya. Contohnya seperti tertera di layar. Pada tanggal 20 Desember 2005 itu terjadi pengumuman dividen. Jurnalnya laba ditahan sebesar 900.000, terus ada tambahan modal disetor pada debit ya ini sebesar 300.000, dan utang dividen pada kas ini sebesar 1.200.000. Yang terakhir ini ada dividen saham. Dividen saham itu pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang sahamnya sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Jadi tidak dipungut biaya. Terus tujuan dari dividen saham itu ada 3. Yang pertama, untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisasi laba tidak dibagi dan mengkreditkan modal saham. Yang kedua, pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Dan yang terakhir, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Itu tujuan dari dividen saham. Kemudian dividen saham itu ukurannya dibagi menjadi 2. Ada dividen saham kecil dan ada dividen saham besar. Dividen saham kecil itu ukurannya kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai pasar wajar. Sedangkan dividen saham besar lebih dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai nominal. Jadi kalau saham kecil itu nilai pasar wajar, kalau dividen saham besar itu dicatat pada nilai nominal dan 20-25%. Yang keempat yaitu penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. Ada 3 kategori berikut biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. Yang pertama, modal saham atau modal dasar. Yang kedua, tambahan modal disetor. Yang ketiga, laba ditahan. Terus analisisnya, tadi kan penyajian, terus yang ini analisisnya. Kalau analisis ada ada rumusnya, yaitu pengembalian atas ekuitas pemegang saham sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferen, kemudian dibagi rata-rata pemegang saham biasa.